Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Pak Hilman. Kali ini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, saya akan menjelaskan tentang PHBS. Apa itu PHBS? PHBS adalah perilaku bersih dan sehat di sekolah. Nah, PHBS ini bisa kalian aplikasikan di rumah dalam rangka menjaga kebersihan dan kesehatan di sekolah, sehingga kalian bisa terhindar dari penyakit dan virus-virus. Oke, PHBS ada beberapa poin. Yang pertama kita lihat adalah kita selalu mencuci tangan, ya, cuci tangan menggunakan air yang mengalir. Kenapa harus cuci tangan? Karena sumber penyakit berawal dari tangan. Karena tangan kita akan menyentuh apapun yang ada di tubuh kita, menyentuh bagian tubuh, menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah jajan atau makan makanan yang sehat yang ada di kantin sekolah. Nah, artinya apa? Kita sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan, harus menjaga kesehatan dengan cara menjaga pola makan. Jadi makanan-makanan yang kita makan harus sehat dan higienis. Artinya kalian di rumah, walaupun tidak di sekolah, sama. Jangan banyak jajan, jangan banyak beli makanan-makanan yang siap saji. Lebih aman makan masakan ibu atau mama di rumah. Oke, yang ketiga adalah menggunakan jamban sehat atau menggunakan toilet yang bersih dan sehat. Artinya kita di rumah harus membersihkan kamar mandi kita atau tempat-tempat pembersihan yang ada di rumah. Jadi kita kalau ingin buang air besar atau buang air kecil, menggunakan jamban atau toilet yang sehat. Kemudian yang keempat adalah berolahraga. Nah, ini berolahraga ini sesuai dengan pelajaran saya, pendidikan jasmani dan olahraga. Saya menghimbau kepada anak di rumah selalu tetap berolahraga walaupun dalam keadaan libur. Ya, apapun aktivitas Anda di rumah, sempatkan untuk berolahraga, karena olahraga ini akan mengatur suhu tubuh kita, otot-otot kita untuk menjadi stabil, sehingga kita menjadi sehat dan bisa terhindar dari penyakit. Oke, yang kelima, tidak merokok. Ya, nah ini rokok adalah suatu hobi sebagian masyarakat, tapi ini harus dihindari. Kenapa? Karena dalam zat rokok itu terdapat penyakit atau racun-racun seperti nikotin, tar, dan lain-lain. Jadi apabila paru-paru ingin sehat, ya jangan merokok. Kemudian yang keenam, memberantas jentik nyamuk. Nah, ini di rumah kita perhatikan persis ya tempat-tempat atau barang-barang kita yang berpotensi bergenangnya air. Nah, karena ada di benda-benda atau alat-alat rumah kita yang air bergenang itu bisa menjadi sarangnya nyamuk. Nah, ini kita harus perhatikan ya, baik di sekolah maupun di rumah. Kita harus cek potensi-potensi tempat yang akan ditempati oleh nyamuk atau yang suka nyamuk untuk bertelur. Nah, ketika nyamuk sudah bertelur, disitulah sumber penyakit bisa terjadi.
Yang ketujuh adalah mengukur berat badan dan tinggi badan secara teratur. Nah, adik-adik di rumah, karena adik-adik dalam masa perkembangan, jadi adik-adik semua harus mengontrol berat badan dan tinggi badan, diukur, kemudian dicatat berapa perubahan perkembangannya sehingga menjadi catatan perkembangan adik-adik. Itu penting sekali karena itu akan berpengaruh terhadap gizi. Apabila perkembangan adik lambat atau kurang, bisa berkonsultasi dengan ahli gizi. Mungkin adik-adik harus minum vitamin, banyak makan buah, dan lain-lain. Oke, yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya, ya. Alhamdulillah SD Islam Al-Azhar 15 Pamulang telah mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat mandiri tahun 2019. Artinya apa? Kalian semua sebagai murid SD Islam Al-Azhar 15 harus bisa mencerminkan jiwa peduli lingkungan baik di sekolah maupun di rumah. Nah, sampah yang hasil dari rumah tangga di rumah, kalian bisa terapkan dipisah seperti yang kita laksanakan di sekolah, ya. Adik-adik harus memisah sampah organik dan non-organik. Kenapa harus dipisah? Karena tidak tercampurnya sampah ini akan memudahkan petugas kebersihan untuk mengelola sampah. Sampah yang sudah tidak dipakai bisa dibuang ke pembuangan akhir, dan sampah yang bisa digunakan kembali akan bisa digunakan kembali. Oke, itulah 8 PHBS yang ada di sekolah. Bisa kalian praktekkan di rumah, ya, karena kondisi kita sedang belajar di rumah, jadi anak-anakku sekalian bisa praktekkan PHBS di rumah, ya, seperti berolahraga, membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan toilet, merapikan barang-barang yang tergenang air, memilah sampah, mengukur berat badan, mengukur tinggi badan, makan makanan yang sehat, dan lain sebagainya. Semoga apa yang anak-anak laksanakan di rumah dengan mempraktekkan PHBS menjadikan anak-anak, keluarga, dan kita semua terhindar dari virus COVID-19 dan virus-virus lainnya. Terima kasih dari Pak Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.